Dari Abu Saleh. Siapa Abu Saleh? Abu Saleh banyak. Namun jika meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Saleh Badam. Abu Saleh Badam. Maka Abu Saleh Badam dia rawi yang majhul. Namun yang menjadi poin di sini, Al-Kalbi Muhammad ibn Sa'ib jika meriwayatkan dari Abi Saleh, kebanyakan periwayatannya al-mawdu'at. Riwayatan hadis-hadis yang dipalsukan. Maka oleh sebab itu berkata Sufyan, qala li Al-Kalbi. Berkata Sufyan, pengakuan dari Al-Kalbi langsung, Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi. Qala li Abu Saleh, kullu shay'in hadatsuka fa huwa kadhib. Lihat bagaimana pengakuan orang-orang yang jatuh delusion. Mereka orang-orang yang jatuh, yang rendahan. Berkata Abu Saleh Badam kepada Al-Kalbi, apa yang aku riwayatkan kepada kamu semuanya dusta. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa periwayatan dari Ibnu Abbas diambil dari Abu Saleh Badam. Abu Saleh diriwayatkan oleh guru muridnya Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi, Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi, Muhammad Al-Kalbi ibn Sa'ib, diambil ilmunya oleh Muhammad ibn Marwan As-Suddi Shaghir. Maka di sini adalah silsilah yang dhaifun jiddan. Dan begitu pun dari hadis yang musalsal juga. Kalau tadi kembali kepada rawi, sehingga terbagi menjadi dua, rawi yang sahih dan rawi yang dhaif, musalsal yang baik dan musalsal yang buruk, maka musalsal bisa jadi juga kembali kepada rawi-rawi dari daerah mereka. Maka ada musalsal dari daerah tertentu di mana rawi-rawinya dari orang-orang tertentu. Maka di sini hukumnya sama, bisa jadi musalsalnya sahih, bisa jadi musalsalnya dhaif, tergantung dari rawi-rawi yang ada tersebut. Maka musalsal bil buldan dari negeri-negeri di mana kembali kepada rawi dari ahlul bilad tersebut. Maka kita berikan contoh musalsal apa inginnya? Musalsal al-Yamaniyin. Maka di sini rawi-rawinya dari Yaman. Seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsani Ishaq ibn Nasr. Haddatsana Abdul Razzaq. Siapa? Abdul Razzaq siapa? Ibnu Hammam As-San'ani dari San'a. San'a ibu kota mana? Ibu kota Yaman. An Ma'mar ibnu Rashid Al-Azdi dari mana? Dia orang asalnya dari Kufah atau dari Irak, namun di saat dia melaksanakan haji dan Yaman dekat, maka dia turun ke Yaman. Maka di saat ahlul Yaman melihat Ma'mar, orang yang berilmu hadis, seperti biasa mereka akan mengikat para ulama. Diikat dengan apa? Dengan tali lasso? Tidak, dengan dinikahkan. Jadi pernikahan adalah suatu strategi. Kalau antum melihat di tarikh bagaimana orang dulu, permasalahan menikah bukan hanya sekedar syahwat. Menikah bisa jadi untuk tujuan yang agung, ukhrawi dan duniawi, seperti qabilah yang besar saling berseteru. Maka terus setiap turun temurun saling berbunuhan. Ya sudah, akhirnya disulah dari kedua belah pihak menikahkan anak dan putrinya, sehingga di antara mereka ada pencampuran darah. Maka ini dari siasat pernikahan. Dan begitu pun pernikahan dari penyebabnya pula, terutama masalah manhaj dan masalah akidah, di mana kita melihat ada orang yang soleh melaksanakan sholat 5 waktu, apalagi dai misalnya ilallah, maka ingin dari keluarga kita ada yang soleh, maka dinikahkan dari anak kita, saudari kita dan sebagainya. Itu tujuan dari nikah. Dan tujuan seperti ini kami lihat banyak. Maka orang-orang Yaman tidak melihat pandang bulu masalah
poligami dan sebagainya karena sudah terbiasa mereka dan keimanan mereka kuat. Contohnya Syekh kami Mukbil. Di saat kami datang baru sekitar beberapa bulan, tiba-tiba Syekh Mukbil nikah yang ketiga. Dan saya datang Syekh Mukbil sudah hampir 60-an, di ambang pintu 60-an. Namun karena dalam keadaan mempunyai ilmu yang luas dan Allah memberikan taufik, datang calon mertuanya dan saya tahu, lupa saya sekarang namanya. Namun wajahnya masih ingat. Dia bawa putrinya. Yang mana putrinya kalau laqab tidak apa-apa ataupun kunyah disebutkan Ummu Salamah, maka dibawa ke Syekh Mukbil dari Amron. Amron jarak pertengahan antara Son'a dengan So'da, dengan tempat Syekh Mukbil Damad. Nah, pertengahan ada desa ataupun wilayah namanya Amron. Maka di situ akhirnya ditawarkan kepada Syekh Mukbil putrinya yang saya masih ingat umurnya 20-an tahun, 21, 22, 23. Maka dengan Syekh Mukbil umurnya diambang 60. Tidak aib. Dan ini kebanggaan bagi mereka. Makanya saya bilang orang-orang Yaman mereka mengetahui hakikat dari agama seperti ucapan Nabi al-iman Yaman wal fiqhu Yaman wal hikmah Yamaniyah. Iman yang kuat ada pada orang Yaman dan ilmu yang tinggi ada pada mereka, dan hikmah mengetahui hakikat dari ilmu ada pada orang Yaman. Maka mereka mempraktekkan seperti ini, menikahkan anak putrinya dengan singa sunnah. Maka akhirnya nikah. Dan yang kami dengar maharnya dari Syekh Mukbil apa? Apakah mobil? Apakah motor X-Max? Bukan N-Max, X-Max 70 juta. Bukan, tapi maktabah. Jadi dikasih oleh Syekh Mukbil maktabahnya dia. Maka sekarang diwariskan maktabahnya dia oleh Ummi Salamah. Dia memegang maktabah Syekh Mukbil besar, luas. Dan kita sering masuk kepadanya. Maka ini yang dijadikan contoh bahwa Ma'mar Ibn Rashid Al-Azdi begitu. Di mana dia seorang muhadis yang datang dari Kufah, dari Irak, mampir ke Yaman dan mau bertolak kembali dari Yaman ke negerinya, diikat dengan dinikahkan dengan putrinya yang cantik-cantik. Akhirnya diamlah Ma'mar di Yaman, terbelenggu, terjerembab, pakai kol-kolah. Akhirnya bernaunglah di Yaman, punya tanggung jawab, anak, istri. Dan dari kebaik hatian orang Yaman yang memenjarakan Ma'mar Ibn Rashid Al-Azdi, imam besar pada zamannya, akhirnya lahirlah Abdul Razak As-San'ani. Hasil dari buah kebaikan dari orang Yaman, memberikan makanan, minuman, anaknya, putrinya. Maka akhirnya Allah memberikan balasan kepada mereka, jadi bintang kejora orang Yaman itu sendiri, Abdul Razak. Dan Abdul Razak bisa jadi kita katakan bintang kejora di zamannya karena tidak pernah ata ilal Yaman dari ulama ad-dunya kecuali di zaman Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani. Ilmunya dari segi ilmu hadis sangat luas, hasil dari berguru kepada Ma'mar, orang yang dipenjarakan oleh ketua-ketua mereka Al-Yamaniyun agar anak cucunya belajar, di antaranya Abdul Razak. Dan tidak tanggung-tanggung hasil dari jerih payah ketua-ketua dari orang Yaman untuk memenjarakan Ma'mar ini, akhirnya tidak tanggung-tanggung Abdul Razak imam dunia. Dan pendalilan bahwa dia menjadi bintang kejora di Yaman pada zamannya, qad rahalu ilaihi a'immatud dunya. Telah datang kepada Yaman imam-imam yang agung. Maka datang kepadanya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Dari mana? Dari Irak.
Maka datang Imam Ahmad ke San'a bersama qarinnya siapa? Ishaq ibnu Rahawayh dan juga Yahya ibnu Ma'in. Dan diriwayatkan juga gurunya Imam Al-Bukhari yang dilaqabi dengan The Rattlesnake Snake siapa? Hayatul Wadi siapa? Ali ibnu Abdullah Al-Madini, imam jago ilmu hadis dan penyakitnya dokter hadis, datang berguru kepada Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani. Maka telah datang syair yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad, yang lain menisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i, namun wallahu a'lam yang mendekati Imam Ahmad. Di saat dia mendengar Abdul Razak menjadi bintang kejora di Yaman dan tidak ada di zamannya yang seperti dia, maka dia merasa panas. Kenapa aku tidak rihlah kepadanya? Itu para ulama di zaman dulu. Jika mereka mendengar ulama pertama sunni, yang kedua mempunyai ilmu hadis, kenapa aku tidak berguru kepadanya? Padahal pada saat itu tidak ada pesawat. Kalau kita sekarang pergi dari Indonesia ke Yaman menggunakan pesawat hanya 12 jam. Tinggal duduk, nanti sampai. Pada saat itu dari Irak ke Yaman sekitar 2 bulan. Memakai unta kurang ataupun lebih. Maka di saat dia mendengar Imam Ahmad yang sangat semangat menuntut ilmu, bahwa di Yaman ada bintang kejora ilmu hadis, maka dia katakan, la budda min sabar, la budda min san'a, walau tala safar. Ini masyhur, ucapan dikembalikan kepada Imam Ahmad dan sebagian riwayat kepada Imam Asy-Syafi'i, di saat dia mengatakan, aku harus menuju kepada San'a meskipun panjang yang jauh, perjalanan yang panjang dan jauh, the long trip. The long trip kemana? Ke negeri Yaman, far far away, yang sangat jauh dari Irak. Dan qadarullah di beberapa riwayat disebutkan Imam Ahmad sampai Abdul Razak melaksanakan haji. Dan persiapan haji tidak seperti sekarang. Misalnya 10 Dzulhijjah, sepekan lagi baru kloter terakhir dikirim karena pakai pesawat. Sebelum haji mereka keluar mungkin Sya'ban agar Ramadan di Mekah, karena hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir atau dari Abi Hurairah apa? Al-umrah fi Ramadan tu'dilul hajjah. Umrah di bulan Ramadan bagaikan ibadah haji. Pahalanya besar. Maka terbayang Imam Ahmad datang, Abdul Razak sedang di Saudiyah sekarang. Dia datang ke San'a. Maka kesimpulannya, Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani dari San'a, Ma'mar ibnu Rasid Al-Azdi As-San'ani ataupun Al-Yamani yang asalnya dari Irak. An Hammam, Hammam siapa? Ibnu Munabbih Al-Yamani. An Abi Hurairah, Abu Hurairah Yamani bukan? Yaman. Abi Hurairah adalah seorang sahabi dari Yaman, dari daerah namanya Ad-Daus. Maka dia laqabnya ataupun qabilahnya Ad-Dausi. Dan wilayah Ad-Daus dekat dengan perbatasan Saudiyah. Ad-Dausi Al-Yamani. Maka di hadis ini an Ma'mar, an Abdul Razak, an Ma'mar, an Hammam ibnu Munabbih, an Abi Hurairah. Maka dari Abdul Razak kepada Abi Hurairah, kulluhum Yamaniyun. Karena Abdul Razak As-San'ani dan Ma'mar ibnu Rasid Al-Azdi Al-Basri sakinul Yaman. Maka dia turun ke Yaman dan tinggal sampai meninggal di Yaman. Maka disebutkan di kutub-kutub Al-Basri summa Al-Yamani. Wa qala Al-Mizzi juga ditarjimah Hammam, dan Hammam di sini Ibnu Munabbih. Hammam Ibnu Munabbih Al-Yamani As-San'ani. Maka dari ibu kota Yaman, Hammam Ibnu Munabbih, muridnya Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah dia adalah Ad-Dausi Al-Yamani, dari Daus. Yang mana dia setelah itu Madani, karena tinggal di Madinah, menuntut ilmu bersama Nabi, dan meninggal di Madinah. Dan apa keutamaannya ya Hudzaifah?
Abu Hurairah di akhirnya apa keutamanya? Dia di Madinah menjadi amir Madinah di zaman man? Di zaman Muawiyah. Maka dari keemasan zaman Abu Hurairah, di saat naiklah pemerintahan Muawiyah, maka dia diangkat menjadi amir, gubernurnya Madinah. Lihat bagaimana Allah mengangkat derajat seseorang. Kalau di zaman sekarang tidak bisa menjadi gubernur, bupati kecuali dari anak daerah. Ya apa tidak? Maka Abu Hurairah datang dari Yaman, bukan anak daerah dan sebagainya. KTP-nya pun gak punya, kartu keluarganya pun gak ada. Al-Muhim sampai ke Madinah. Di Madinah belajar dengan manusia number one, best of the best, Nabi Muhammad SAW. Menghafal hadis paling banyak hadisnya. Berapa hadisnya Abi Hurairah? 7.000. Berapa? 5.740 hadis. Maka di sini dia ranking yang pertama dari penghafal hadis, minal muksirin fi riwayatil athar. Kesimpulannya barakallahu fikum, dia datang dalam keadaan fakir, miskin dan papa dan bukan dari anak daerah. Bukan dari ahlul Madinah. Kemudian setelah itu menjadi penghafal hadis number one, dan semua manusia setelah meninggal Nabi kembali kepada Abu Hurairah karena nomor satu paling banyak hadisnya. Bagaimana hadis ini? Tanya Abu Hurairah, minta kepada Abu Hurairah dan sebagainya. Maka Muawiyah naik setelah meninggalnya Ali radhiyallahu anhu dan dibaiat Al Hasan anaknya Ali. Maka Muawiyah pun dibaiat di Irak. Maka akhirnya terjadi sulh. Sudah tampuk pemerintahan dipegang oleh Muawiyah. Maka akhirnya Muawiyah mengangkat Imam Agung dari Madinah. Maka ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan Muslim, yarfa'illah bihadzal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharin. Allah mengangkat suatu kaum tinggi derajatnya karena Alkitab dan Sunnah. Dan Allah menghancurkan dan menurunkan suatu kaum dengan mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan agamanya. Maka oleh sebab itu semangat menuntut ilmu ya ibadah Allah, yang mana antum sekarang duduk di bawah, tidak akan beberapa lama lagi, beberapa tahun antum akan duduk di kursi dan akan dipanggil daurah di mana-mana. Maka itulah keadaan dari ucapan hadis ini, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Di dalam Al-Qur'an juga Allah mengangkat kaum mukminin dari mereka orang-orang yang mempunyai ilmu. Selesai dari sanad hadis ini, yang mana hadis ini adalah musalsal bil yamaniyin. Hadisnya apa? Tinggal hadisnya apa? Hadis yang masyhur dari Abu Hurairah, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Tidak diterima seseorang salatnya sampai dia itu berwudu. Maka hadis ini musalsal bil yamaniyin. Misal yang lain. Wah, masih sudah jam 2. Kita cukupkan dulu. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.